Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Keila Natasha dalam berita sejarah kemerdekaan Indonesia. Pagi ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting yang dikenang dengan nama Bandung Lautan Api. Tepat pada tanggal 23 Maret 1946, rakyat dan tentara Indonesia dengan penuh keberanian mengosongkan serta membakar kota Bandung. Langkah heroik ini dilakukan agar Bandung tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Belanda. Peristiwa ini menjadi bukti nyata semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pertempuran masih terjadi di sejumlah daerah karena kedatangan pasukan sekutu atau AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Melansir dari Bandung.go.id, terjadinya peristiwa tragedi Bandung Lautan Api dipicu oleh tindakan sekutu yang berusaha menguasai kota Bandung ketika pihak sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung. Rakyat tidak takut. Pada Maret 1946, Bandung terbagi menjadi dua, di mana tentara sekutu menguasai kota Bandung bagian utara, sementara bagian selatan dikuasai tentara Republik Indonesia. Karena peringatan-peringatan sebelumnya tidak pernah digubris, pada 22 Maret 1946, Panglima tertinggi di Jakarta, yaitu Letnan Jenderal Montagu Stopford, kembali melontarkan ultimatum. Ultimatum yang memicu Bandung Lautan Api tersebut disampaikan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Sehari berikutnya, sekutu kembali mengumumkan hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Peringatan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui oleh pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Padahal markas besar di Yogyakarta memerintahkan tentara Republik Indonesia untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Zara Nafisa. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Yizril Al-Karim yang akan menceritakan tentang kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Dengan Yizril Al-Karim, boleh tolong diceritakan peristiwanya? Oke, jadi kronologi peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi di Bandung. Nah, tidak terlepas dari pihak sekutu yang terus mendesak Indonesia untuk menyerahkan seluruh kekuasaan kota Bandung kepada tangan sekutu. Nah, jadi pada tanggal 12 Oktober 1945, sekutu meminta seluruh senjata yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk diserahkan kepada pihak sekutu. Namun saat itu rakyat Indonesia tidak menggubris ultimatum dari sekutu, sehingga hubungan Indonesia dengan sekutu itu menjadi memanas nih. Nah, pada tanggal 24 November 1945, Angkatan Perang Republik Indonesia ini menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara. Nah, habis itu pada tanggal 27 November, sekutu ini kembali menyampaikan ultimatum supaya rakyat Indonesia dan tentara-tentaranya segera mengosongkan Bandung Utara. Namun lagi-lagi ya pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Maret 1945, sekutu memberikan ultimatum kembali kepada Indonesia supaya segera mengosongkan Bandung Selatan. Kali ini karena merasa senjata dan prajurit Indonesia tidak akan mampu melawan kekuatan dan senjata sekutu, maka untuk menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada 24 Maret 1945 pada pukul jam 10 pagi, Tentara Republik Indonesia atau singkatannya yaitu TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution kembali memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung dengan mengungsikan rakyat terlebih dahulu. Itu saja kronologi dari saya yang saya tahu. Oke, terima kasih ya Yizril.
Boleh tolong disebutkan tentang tokoh-tokoh peristiwa Bandung Lautan Api? Siapa saja? Yang pertama ada Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang kedua ada Muhammad Toha. Yang ketiga ada Aceh Bastaman. Yang keempat ada Sultan Syahrir. Yang kelima ada Mayor Rukana. Dan yang keenam ada Ismail Marzuki. Terima kasih. Ya. Kolonel Abdul Haris Nasution. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi Siliwangi memerintahkan pembumi hangusan kota Bandung untuk mencegah penggunaan kota oleh pasukan sekutu dan Nica. Tindakan ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Yang kedua, Muhammad Toha. Muhammad Toha bertugas untuk membakar gudang amunisi milik sekutu di Dayakolot agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dalam aksi tersebut, Muhammad Toha tewas akibat ledakan besar. Hal ini menjadikannya simbol keberanian dan pengorbanan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir berperan dalam mengarahkan strategi diplomasi dan pertahanan negara. Meski tak terlihat langsung dalam Bandung Lautan Api, kebijakan dan instruksinya mendukung upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman pasukan sekutu dan Nica, serta menginspirasi semangat perlawanan di kalangan pejuang dan rakyat Bandung. Yang keempat, Aceh Basman. Aceh Basman adalah seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Dia menyaksikan dan mendokumentasikan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kelima, Mayor Rukana sebagai Komandan Polisi Militer Bandung. Mayor Rukana mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api sebagai strategi untuk mempertahankan kota Bandung. Yang keenam, Ismail Marzuki. Terakhir adalah Ismail Marzuki yang menjadikan peristiwa Bandung Lautan Api sebagai inspirasi untuk menciptakan lagu Halo Halo Bandung. Selanjutnya di sini bersama narasumber saya ingin menjelaskan tentang lokasi-lokasi penting yang ada di peristiwa Bandung Lautan Api. Boleh tolong dijelasin ada apa aja? Sebenarnya sih ada 10 tempat ya yang menjadi tempat lokasi penting dalam tragedi Bandung Lautan Api. Yang pertama itu adalah di Jalan Haji Juanda, yang kedua itu adalah Jalan Braga, dan yang ketiga itu adalah Jalan Asia Afrika, dan yang keempat itu adalah Jalan Simpang, yang kelima itu adalah SD Dewi Sartika, yang keenam itu adalah Jalan Ciguriang, dan yang ketujuh yaitu adalah Persimpangan Lengkong Tengah, yang ke-8 itu ada Jalan Jembatan Baru, yang ke-9 adalah Jalan Asmi, dan yang ke-10 Gereja Gloria. Dah. Terima kasih. Jalan Insinyur Haji Juanda Sultan Agung berada di depan gedung bekas kantor berita Jepang Dome yang sudah ada sejak tahun 1937. Menurut catatan sejarah, di kantor berita inilah untuk pertama kalinya teks proklamasi dibaca oleh rakyat Bandung. Kali ini bangunan tersebut digunakan sebagai kantor Bank BTPN. Yang kedua, Jalan Braga. Tepat berada persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan, terletak gedung Bank Jabar yang dahulu bernama Gedung Denis. Di gedung ini pada Oktober 1945, pejuang Bandung Muljono dan E. Karmas merobek bendera Belanda. Yang ketiga, Jalan Asia Afrika. Lokasinya berada di depan gedung asuransi Jiwasraya di Jalan Asia Afrika atau di seberang Masjid Raya Jawa Barat. Dulunya gedung ini digunakan sebagai markas Resimen 8 yang dibangun pada tahun 1922. Yang keempat, Jalan Simpang. Lokasinya berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Simpang. Di tempat inilah dilakukan perumusan serta diambilnya keputusan pembumi hangusan kota Bandung. Perintah untuk meninggalkan kota Bandung pun dikomandoi dari rumah ini. Rumah tersebut kini dijadikan tempat tinggal dan masih dalam bentuk aslinya. Yang kelima, SD Dewi Sartika. Lokasinya tidak berada jauh dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Jalan Keutamaan Istri tepatnya di depan SD Dewi Sartika. Yang keenam, Jalan Ciguriang. Letaknya tepat di Jalan Ciguriang sebelah pusat pembelanjaan Yogyakarta Kepatihan. Stilasi 6 terletak dalam sebuah rumah yang juga markas Komando Divisi 3. Siliwangi Pimpinan Kol Aha Nasution. Yang ketujuh, Persimpangan Lekong Tengah Lekong Dalam. Lokasinya berada di persimpangan Jalan Lekong Tengah dan Jalan Lekong Dalam, tepatnya belakang kampus Unpas. Tempat ini merupakan tempat bermukim masyarakat Indonesia Belanda. Yang kedelapan, Jalan Jembatan Baru. Lokasinya berada di Jalan Jembatan Baru yang merupakan salah satu garis pertahanan pejuang saat terjadi pertempuran Lekong.
Yang kesembilan, Jalan Asmi. Lokasinya berada di SD Asmi, tepat Jalan Asmi, bangunan utama gedung tidak banyak mengalami perubahan. Tempat ini digunakan sebagai markas pemuda pejuang, Pesindo dan BBRI sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ke-10, Gereja Gloria. Lokasinya berada di depan sebuah gereja yang terletak di jalan ini. Gereja yang bernama Gloria dulunya merupakan gedung pemancar nirom yang digunakan untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan ke seluruh Indonesia dan dunia. Di seberang bangunan tersebut ada Taman Tegalega. Di dalam taman terdapat sebuah tugu tokoh yang bernama Tugu Bandung Lautan Api berdiri Boleh disebutin nggak apa aja sih dampak-dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api itu? Oh, dampak-dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api itu pastinya banyak banget ya. Yang pertama itu ada kerugian material, yaitu kota hangus terbakar. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini menyebabkan sebagian besar kota Bandung terbakar. Ribuan rumah, gedung, perkantoran, toko, dan fasilitas umum musnah dilalap api. Lalu banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Kota yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan berubah menjadi puing-puing. Lalu ini menjadi kerugian besar bagi pembangunan dan perekonomian. Namun rakyat rela mengorbankannya demi mencegah jatuhnya kota ke tangan musuh. Lalu yang kedua itu ada korban jiwa pastinya. Selain dari kerugian material, korban jiwa juga tidak sedikit. Banyak pejuang yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kota. Sementara rakyat sipil pun ikut menjadi korban akibat situasi yang kacau dan penuh kekerasan. Pengorbanan jiwa ini menunjukkan betapa besarnya harga yang harus dibayar bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajah. Lalu yang ketiga itu ada dampak psikologis dan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Meskipun penuh penderitaan, Bandung Lautan Api justru menyalakan semangat perjuangan bangsa. Rakyat Indonesia melihat bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan pengorbanan, bahkan sampai rela membumi hanguskan kotanya sendiri agar tidak dimanfaatkan oleh musuh. Secara psikologis, peristiwa ini menegaskan tekad dan keberanian rakyat bahwa kemerdekaan lebih berharga daripada kenyamanan hidup sesaat. Api Bandung yang membara menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan tekad pantang menyerah dalam rela melawan penjajah. Terima kasih. Sama-sama. Setelah menyaksikan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946 di kota Bandung, Jawa Barat. Dan kita ketahui juga bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nica datang ke Indonesia dengan alasan melucuti senjata Jepang. Namun, mereka juga ingin kembali menjajah. Sekutu menuntut agar Bandung dikosongkan dari penduduk dan pejuang. Hal ini memicu perlawanan rakyat. Awalnya, pasukan pejuang menduduki Bandung Selatan, sementara Sekutu menguasai Bandung Utara. Pada 23 Maret 1946, pejuang memutuskan mundur dari Bandung Selatan. Namun, sebelum mereka pergi, mereka membumi hanguskan kota Bandung agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Ribuan rumah, gedung, dan fasilitas umum dibakar. Kota Bandung pun berubah menjadi lautan api di malam hari. Rakyat Bandung harus mengungsi keluar kota. Sekitar 200.000 penduduk meninggalkan rumah mereka. Namun, peristiwa ini juga meningkatkan semangat juang rakyat Indonesia dan menjadi simbol pengorbanan demi kemerdekaan. Tak lupa juga dengan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini, yaitu Kolonel A.H. Nasution, Komandan Divisi 3 Jawa Barat, dan Muhammad Toha serta Ramdan, pejuang yang terkenal karena aksi heroiknya meledakkan gudang Mesyu Belanda. Para pemuda dan laskar rakyat Bandung juga melibatkan diri dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota
kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.